Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mapel akuntansi dasar kali ini, saya akan menerangkan tentang daftar akun. Kenapa daftar akun? Nah, sebelum kalian mengenal tentang jurnal pada perusahaan jasa, saya kenalkan dulu tentang daftar akun. Baik, langsung saja di pengertian daftar akun. Daftar akun itu sendiri sering juga disebut dengan bagan akun atau kode akun atau card of account. Adalah suatu kerangka yang bisa berupa angka, huruf, atau kombinasi keduanya yang digunakan untuk mempermudah proses identifikasi akun dalam suatu buku besar yang berjumlah sangat banyak. Biasanya akun ini diurutkan menurut nomor akun dengan urutan tampilan dalam laporan keuangan, dimulai dengan neraca dan dilanjutkan dengan laporan laba rugi. Nah, dengan demikian akun dimulai dengan kas, piutang, aset tetap itu berada dalam kelompok harta, kemudian kewajiban utang dan ekuitas atau modal, dan kemudian baru dilanjut dengan akun pendapatan dan akun biaya atau beban. Selanjutnya ada syarat-syarat pembuatan chart of account atau daftar akun. Yang pertama, nomornya harus unik. Akun perkiraan ini dimasukkan ke dalam kelompok akun atau subkelompok akun. Kemudian perkiraan yang berkaitan hendaknya disusun secara berurutan dan penomorannya diusahakan tidak terlalu ketat sehingga akan mempermudah jika terjadi penambahan jumlah akun baru. Nah, yang terakhir, nama akun rekening sebaiknya singkat dan jelas. Baik, kita mengenal kelompok akun yang harus kita pelajari dan harus kalian pahami di perusahaan jasa. Yang pertama ada kelompok harta atau aset, kemudian utang atau liability, kemudian modal atau equity, keempat ada pendapatan atau income atau revenue, dan yang terakhir ada beban atau biaya atau expense. Nah, kelompok ini sering kita singkat dengan HUMPB: harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Nah, aset atau harta itu sendiri digolongkan lagi menjadi dua, yaitu current asset dan fixed asset. Nah, perbedaan current asset dan fixed asset ini sendiri antara lain, current asset atau harta lancar itu adalah harta yang mudah dicairkan atau dilikuidasi. Misalnya ada kas, piutang, perlengkapan. Maksudnya mudah dilikuidasi atau dicairkan, misalnya pada piutang. Nah, kita memiliki pelanggan dan kita memiliki piutang. Pelanggan belum mampu bayar, maka pelanggan tersebut utang sama kita. Kita catat sebagai piutang. Nah, untuk mencairkan piutang itu kita cukup menagih utang dari pelanggan tersebut. Minggu depan utangmu harus dilunasi ya. Kita hanya berkata atau mengingatkan seperti itu, minggu depan utang dilunasi oleh pelanggan. Sedangkan fixed asset atau harta tetap itu adalah harta permanen atau harta yang memiliki masa ekonomis lebih dari 1 tahun. Contoh dari fixed asset atau harta tetap ini, misalnya ada peralatan. Nah, peralatan itu masuk fixed asset karena dia masa ekonomisnya lebih dari 1 tahun. Kemudian menjualnya juga cukup sulit karena peralatan yang sudah digunakan berarti nanti peralatannya adalah peralatan bekas. Yang kedua ada utang. Utang sendiri juga dibedakan menjadi dua, yaitu utang jangka pendek atau current liability atau utang lancar. Yang kedua ada utang jangka panjang. Nah, utang lancar ini atau current liability yaitu utang dengan masa kurang dari 1 tahun. Contohnya adalah utang usaha. Utang usaha itu utang kita kepada supplier kita.
Kemudian utang jangka panjang adalah utang dengan masa lebih dari 1 tahun, pelunasannya lebih dari 1 tahun, biasanya utang kepada bank atau utang obligasi. Kemudian yang ketiga ada equity. Equity atau modal itu tidak ada golongannya, adanya akun di perusahaan jasa itu ada modal sama pref. Yang keempat ada pendapatan atau income atau revenue. Itu dibedakan juga menjadi dua, yaitu pendapatan operasional atau pendapatan usaha dan pendapatan di luar operasional atau pendapatan di luar usaha. Nah, untuk pendapatan operasional itu adalah pendapatan yang berhubungan dengan usaha kita. Misal, kita bergerak di bidang jasa servis komputer. Kebetulan ada pelanggan yang ingin menservis komputernya yang error. Nah, itu masuk ke pendapatan jasa. Kemudian yang kedua ada pendapatan di luar operasional atau pendapatan di luar usaha. Ini adalah pendapatan yang tidak ada kaitannya dengan usaha kita. Tadi kita bergerak di bidang servis komputer. Nah, kemudian dari pendapatan atau dari modal yang kita punya kita tabungkan ke bank. Nah, kemudian karena pendapatan atau tabungan kita banyak, maka mendapatkanlah bunga dari bank tersebut. Nah, bunga dari bank yang banyak itu kita catat sebagai pendapatan bunga karena adalah pendapatan yang tidak terduga. Selanjutnya ada expense. Expense sendiri juga dibedakan menjadi dua, operasional dan di luar operasional. Sama, operasional itu berkaitan dengan usaha, yang non operasional tidak berkaitan dengan usaha. Contohnya yang operasional itu ada beban gaji, kita membayar gaji karyawan kita, beban listrik, beban telepon, beban air, beban iklan dan lain sebagainya. Untuk beban di luar operasional atau beban di luar usaha, contohnya adalah beban bunga. Misal jasa servis kita pada waktu pendirian awal itu memiliki utang di bank. Nah, untuk mengangsur utang itu ada beban bunganya. Nah, beban bunga itu masuk di beban di luar operasional. Baik, itu untuk membedakan kelompok, golongan, dan akun dari daftar akun. Tapi yang paling pokok dia ada 5 ini, HUMPB, kemudian digolongkan lagi menjadi akun-akun ini. Baik, selanjutnya cara membuat nomor dalam daftar akun. Nah, ini ada kelompok. Tadi kita sudah menjelaskan kelompoknya tadi terdiri dari harta, utang, modal, pendapatan, dan beban. Kemudian golongan di sini ada harta lancar, harta tetap, utang lancar, utang jangka panjang, pendapatan operasional, pendapatan di luar operasional, kemudian beban operasional dan beban di luar operasional. Kemudian 3 digit di belakang ini adalah nomor akun yang kita buat. Kita mulai dari 100 boleh, kita mulai dari 000 juga boleh, kita mulai dari 111 boleh. Tapi di sini saya mencontohkan mulai dari 100. Nah, selanjutnya kita buat daftar akun untuk kas ya ini. Misal ini kas. Tadi kan yang pertama di sini dijelaskan yang pertama ada kas, piutang, perlengkapan. Nah, ini adalah saya ambil contoh untuk kas. Yang pertama kelompoknya ada kelompok harta. Kemudian golongannya ada current aset atau harta lancar. Kemudian akunnya kas, saya beri nomor akun kas itu 100. Nah, contoh selanjutnya untuk piutang. Kelompoknya harta atau aset berarti 1, kemudian hartanya harta lancar atau current aset berarti 1, kemudian piutang. Nah, piutang. Nah, setelah kas ada piutang. Tadi kas 100 berarti piutang ada 200. Berarti nomor akunnya adalah 11200.
Kemudian selanjutnya, contoh berikutnya ada peralatan. Peralatan masih dalam kelompok harta, berarti 1. Kemudian peralatan itu fixed asset atau harta tetap, berarti kita beri nomor 2 karena sudah beda golongan. Tadi harta lancar 1, kemudian fixed asset 2, karena beda golongan ya. Kita urutkan saja dari atas tadi. Lancar 1, tetap 2. Kemudian peralatan kita kembalikan lagi ke 100 karena fixed assetnya atau golongannya sudah berbeda. Contoh selanjutnya adalah utang. Utang sendiri kelompoknya ada di utang, yaitu tadi kelompok 2 ya. Kelompok 2-nya dari mana? Kita lihat. Nah, di sini. Ini urut 1, 2, 3, 4, 5. Harta itu 1, utang 2, modal 3, pendapatan 4, dan beban 5. Berarti kita masuk ke utang 2. Kemudian utangnya jangka panjang atau jangka pendek? Oh, karena utang bank kita jangka panjang, berarti 2. Kalau utang jangka pendek kita tulis 1. Kemudian utang bank kita tulis 100. Kalau utang usaha berarti kelompoknya kelompok utang 2. Kemudian golongannya ada current liability atau utang lancar atau utang jangka pendek, berarti 1. Kemudian utang usahanya 100. Seperti itu untuk pemberian nomor pada akun. Nah, tugas kalian di sini adalah memberikan nomor akun pada kelompok ini. Nah, di sini sudah saya kelompokkan. Ada kelompok harta, ada kelompok utang, ada kelompok modal, dan ada kelompok pendapatan dan beban. Di sini ada titik-titik ini, kalian isi nomor akunnya. Nah, di sini juga sudah saya berikan akun dalam bentuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kalian bisa tulis di buku catatan kalian, di buku besarnya. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.